Ingat, setiap tahun anggaran kita selalu terjebak dengan minimnya APBD. Setiap tahun Tidak ada peningkatan yang signifikan. Selalu turun drastis. Itu menjadi tantangan bagi teman-teman siapapun yang nantinya duduk dalam legislatif. Ketika, mohon maaf dalam tanda kutip, yang lain datang dengan tari dan nyanyi. Bagi kami bahwa tahapan demokrasi ini lewat pileg ini adalah bagaimana mengedukasi. Terus kita kembali ke lembaga dewan. Siapa yang akan mengawasi, membahas dan menyetujui itu? Ketika lembaga itu diisi oleh orang-orang yang tidak kompatibel, mau jadi apa daerah ini? Jangan salahkan Bunda mengandung ketika dokumen-dokumen seperti itu tidak dapat dipenuhi. Dan Anda pasti akan malu ketika memilih seorang anggota DPRD sebagai perwakilan Anda yang duduk yang datangnya mungkin agak telat dan diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ada Pak Dedi Peterman begitu. Saya tidak. Pemirsa Lintas Utara, sahabat Lintas Utara, kembali bersama saya Roni Serang. Kita masih di podcast Blak-Blakan Lintas Utara. Seperti yang kita ketahui bersama, semalam pukul 23.59 KPUD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menutup pengajuan calon legislatif di pemilu 2024 dari 18 partai politik yang ada yang terdaftar di KPUD Sangihe. Hanya 10 yang dinyatakan diterima, 4-nya dikembalikan dan 4 partai lagi tidak mengajukan bakal calon legislatif mereka. Salah satu yang partai yang agak menarik sih, saya harus mengatakan begitu, dan sedikit menggelitik dunia perpolitikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan dia dinyatakan diterima. Bakal calon legislatifnya sudah diajukan dan diterima oleh KPU. Dia adalah Partai Persatuan Indonesia. Nah, bagaimana jejak partai ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga saat ini dan bisa lagi bertarung di pemilu 2024? Hari ini hadir di studio Lintas Utara Ketua DPD Perindo Kabupaten Sangihe, Bapak Perdi dari Sinedu. Ya. Selamat sore Pak Perdi. Sore, Bung. Kita berbincang sedikit ini Pak, terkait pengajuan calon. Nah, yang menarik ini Perindo, orang bilang dapat Lia siap sekali untuk menghadapi pemilu 2024 khususnya Pilcaleg dulu. Nah, Pak, bagaimana sampai sekarang persiapan dari Perindo sendiri terhadap pengajuan calon ini? Dan dapat Lia memang siap sekali Perindo. Siap. DPD Partai Perindo dalam rangka mengikuti konstelasi politik di Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak bulan April yang lalu telah mengajak teman-teman Bacaleg untuk membenahi semua dokumen yang dibutuhkan dalam rangka persyaratan menjadi Bacaleg pada tahun 2024 nanti. Sehingga kita pada tanggal 1 Mei sesungguhnya sudah siap untuk mendaftarkan partai kami ke KPU. Tapi karena ada regulasi dibutuhkan persetujuan dari DPP. Sehingga kami menyesuaikan dengan teman-teman yang lain yang ada di Sulawesi Utara. Iya, begitu. Jadi memang sudah sangat siap dan dipersiapkan masih jauh-jauh hari. Jauh hari sudah dipersiapkan. Ya. Nah, melihat line up yang sudah diajukan oleh DPD Perindo Sangihe ke KPU, tentu ada target-target khusus untuk pemilu 2024. Dari Perindo sendiri di Pilcaleg nanti, berapa kursi target Perindo itu sendiri? Baik. Tidak muluk-muluk ketika Perindo dalam tahap rekrutmen telah melihat calon-calon yang potensial. Artinya siapa yang ingin bertanding ingin kalah, pasti ingin menang. Dengan formasi calon yang telah kami rekrut dan telah menjadi bakal calon yang ada dalam DCS itu, ada keterlibatan 4 anggota Dewan Aktif. Artinya ini menjadi sinyalemen bagi kita bahwa satu fraksi sudah di tangan pasti. Karena kami melihat potensi suara yang akan didapat ketika pemilu 2024 cukup signifikan. Dan begitu banyak juga potensi teman-teman Bacaleg yang punya masa yang jelas, latar belakang yang jelas, sehingga bagi kami satu fraksi menjadi target utama. Dan jadi tantangan bagi kami ketika fraksi direbut, bagaimana kita menjadi fraksi yang utuh
bukan hanya 3 tetapi 6 minimal itu dapat dicapai. Ya. Bila dibandingkan 5 tahun lalu 5 tahun lalu, ya. persiapan Perindo, dan tahun ini kami harus mengatakan dan salut bahwa Perindo untuk tahun ini menghadapi tahun depan itu sangat siap. Apa saja yang dibenahi di Partai Perindo, sementara kan kita bisa menyaksikan teman-teman di partai lain agak sedikit meradang sih untuk mencari caleg saja susah. Nah, bahkan ada partai yang tidak mengajukan caleg, itu bisa disinyalir karena tidak ada figur yang mereka ajukan. Tentunya ini tidak lepas dari peran DPP yang dibekali kami ketika pada bulan Desember lalu lewat Konselnas yang digelar di Jakarta. Sudah ada himbauan Ketua DPP bagaimana kesiapan Partai Perindo dalam tanda kutip menjemput kemenangan tahun 2024. Tentunya ketika kita menggunakan tagline itu menjemput kemenangan 2024 berarti semua harus dipersiapkan dengan matang. Perindo melihat itu dari semua tingkatan sehingga DPD Sangihe telah mengawali rekrutmen caleg itu jauh hari sebelum tahapan yang ada. Kami sudah melakukan lobby-lobby dan melihat potensi-potensi. Dalam kaitan kepenuhan terhadap caleg yang ada, kami langsung mentindaklanjuti dengan kesiapan dokumen. Dan pada bulan April yang lalu ketika mungkin terlalu banyak tanggal yang libur, kami sudah langsung menggelar perampungan semua dokumen dan di tanggal 1 kami sudah siap. Ya. Seperti itu. Jadi ternyata rahasianya dipersiapkan begitu matang jauh-jauh hari telah disiapkan. Nah, Pak Dedi ini pemirsa Lintas Utara warga Sangihe, salah satu ketua partai yang begitu aktif dan saat ini masih duduk di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk pemilu 2024, beliau bukan mencoba, tetapi naik tingkatan. Beliau akan menjadi caleg provinsi. DPRD Sulut, Dapil Nusa Utara dari Partai Perindo. Saya tidak mengkampanyekan ini, tetapi saya hanya menyampaikan bahwa saya kagum karena salah satu saya anggap politisi yang begitu visioner. Artinya tidak stagnan begitu saja. Ada keberanian yang diambil oleh Pak Dedi karena tidak semua orang seperti beliau ketika sudah nyaman di DPRD dia akan melihat peluang-peluang. Tentu kalau melihat peluang yang lebih besar masih bisa bertarung di kabupaten. Namun langkah yang saya salut diambil adalah bagaimana membawa Nusa Utara bisa berbicara. Kita tahu kapasitas beliau selama berkiprah di DPRD Sangihe, salah satu anggota dewan yang sangat vokal. Bagaimana beliau memperjuangkan masyarakatnya sesuai dengan tupoksi yang ada pada beliau. Jadi beliau tidak seperti anggota dewan lain memperjuangkan tupoksi lewat bansos itu kan bukan tupoksi seorang anggota dewan, tapi beliau melakukan sesuai dengan tupoksinya. Dan itu ditunjukkan oleh beliau. Pak, sedikit menggelitik masyarakat Sangihe. Dari 18 partai yang ada dan 14 yang mengajukan calon ke KPU, 10 diterima dan 4 dikembalikan. Satu-satunya partai yang memberikan, saya anggap begitu, memberikan pendidikan politik yang benar dan betul kepada masyarakat adalah Partai Perindo. Sebelum mengajukan calon ke KPU diawali dengan penandatanganan tolak politik uang. Artinya ini sesuatu yang langka di saat politik kita dengan sistem proporsional terbuka. Paling banyak partai pasti takut melakukan itu. Kenapa Perindo bisa mengambil risiko seperti itu? Baik. Yang pertama, menanggapi tadi yang disampaikan ketika hanya 10 partai politik yang boleh daftar ke KPU, itu sangat disayangkan, Ron. Jadi karena sesungguhnya bahwa mekanisme pemilu itu adalah bagaimana menyeleksi calon-calon pemimpin ke depan yang mampu untuk menjalankan tupoksi sebagai anggota DPRD. Ketika hanya 10 dan 8 dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen, itu kerugian bagi kabupaten ini. Kerugian yang sangat banyak. Karena paham demokrasi yang dianut Indonesia adalah bagaimana mengedepankan kedaulatan rakyat di atas segala-galanya, dan itu menjadi pegangan kita ke depan. Saya tidak mau dikatakan terlalu naif ketika harus mengkampanyekan tolak politik uang. Kabupaten Sangihe adalah kabupaten kecil. Partai Perindo Sangihe adalah sebagian kecil dari dinamika bangsa.
tetapi tanggung jawab moral yang kami emban itu cukup besar. Tidak untuk keluar, tapi ke dalam. Kenapa kami katakan ke dalam? Karena memang tujuan pemilu itu adalah bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya kapasitas, kapabilitas. Tentunya dengan rekam jejak politik, rekam jejak hidupnya yang mampu untuk didaulat menjadi perwakilan. Sangihe memiliki kurang lebih 125 sekian penduduk. Ada 106.000 pemilih yang menumpukan hidupnya, masa depannya kepada 25 anggota DPRD. Jadi kurang lebih satu anggota DPRD membawahi kurang lebih 5.000-an penduduk untuk mampu menyuarakan aspirasi mereka. 25 ini adalah orang-orang terbaik yang ada di kabupaten ini. Kenapa saya katakan bahwa ini orang terbaik? Karena bayangkan, perwakilan rakyat 25 ini diharapkan mampu untuk menjembatani kepentingan 5.000-an orang penduduk pemilih untuk dapat disuarakan dalam lembaga yang terhormat. Nah, dalam kaitan kenapa kami mengkampanyekan anti politik uang, saya tidak mengatakan bahwa saya bersih. Sekali lagi, saya tidak mengatakan saya bersih. 2019 karena situasi dan kondisi terpaksa saya ikut juga dalam konstelasi yang katakan ya ada permainan uang. Tetapi saya berharap pada 2024 nanti hal ini boleh dapat diminimalisir. Kenapa itu harus diminimalisir? Karena daerah membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu menjalankan tupoksi dalam periode 2024-2029. Ingat, setiap tahun anggaran kita selalu terjebak dengan minimnya APBD. Tidak ada peningkatan yang signifikan. Selalu turun drastis. Itu menjadi tantangan bagi teman-teman siapapun yang nantinya duduk dalam legislatif. Dan yang kedua, ada banyak regulasi yang wajib dilakukan, ditata dan dibahas bersama dengan legislatif untuk menghadapi perbaikan Sangihe ke depan. Contohnya, sampai hari ini kita turun dalam porsidak karena minimnya regulasi atau payung hukum di tingkat daerah yang tidak mampu dibentuk dan menjadi tidak memenuhi syarat ketika wajib diberikan ke Sangihe. Itu perlu ada figur-figur yang mampu. Tidak didukung dengan perda-perda regulasi yang ada di daerah. Regulasi yang ada di daerah. Kemudian 2024 kita diperhadapkan dengan perubahan RPJP. Di mana pada tahun 2025 nanti kita akan menutup periode 20 tahun RPJP. Kemudian ketika kita juga terpilih, kita akan diperhadapkan dengan penyusunan dan pembahasan tentang rencana pembangunan jangka menengah. Ketika ada rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun, kita diperhadapkan dengan rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Kalau dulu dibilang repelita. Itu pondasi awal. Terus kita kembali ke lembaga dewan. Siapa yang akan mengawasi, membahas dan menyetujui itu? Ketika lembaga itu diisi oleh orang-orang yang tidak kompatibel, mau jadi apa daerah ini? Jangan salahkan Bunda mengandung ketika dokumen-dokumen seperti itu tidak dapat dipenuhi. Kalaupun dipenuhi tidak qualified, ya itu resiko. Berarti masyarakat harus introspeksi dong. Kenapa kok memilih wakil rakyat yang tidak kompatibel? Tidak memiliki kapasitas, kapabilitas untuk duduk dalam menjalankan tupoksi. Ada 3, perencanaan, pengawasan, dan pembuat regulasi. Bagaimana menempatkan orang-orang yang tidak paham regulasi, menata regulasi, tidak paham tupoksi, orang yang tidak paham perencanaan, dan dia tidak paham untuk melakukan fungsi pengawasannya. Itu jadi problem. Sehingga ketika dikatakan Perindo mengambil risiko mengkampanyekan tolak politik uang, itu dalam rangka mengedukasi politik kepada masyarakat supaya hati-hatilah. Memang agak tidak nyaman dan tidak populis ketika Perindo menjual tagline itu. Dimaklumi, dalam dunia politik itu tidak populis. Tetapi langkah ini perlu diambil dalam rangka perbaikan ke depan. Bukan kepentingan pribadi Ferdi Pancasinedu, bukan kepentingan Perindo, tapi kepentingan daerah yang lebih kompleks yang perlu kita lihat bersama. Daerah yang perlu maju. Ketika kita terjebak dalam politik uang, maka yang terpilih adalah orang berkekuatan uang dan dia akan kembali. Tidak punya kapasitas. Tidak punya kapasitas, dia punya orientasi di dewan adalah bagaimana mengembalikan uangnya, kerugian, modalnya. Dan daerah ini tidak akan maju dan tidak akan berbuat apa-apa lagi. Dalam kaitan itu saya tambahkan juga, Bung Ron, politik uang tidak populis. Tetapi Partai Perindo punya komitmen untuk itu. Tanggung jawab moral kita sebagai anak daerah, kan, anak bangsa, bagaimana membangun Sangihe lebih baik ke depan. Ketika yang terpilih nantinya orang yang qualified, berarti tanggung jawab yang tadi diemban
tidak akan menjadi problem ke depan ketika dia duduk. Tetapi ketika yang duduk adalah kaum berduit, mohon maaf, masyarakat jangan mengeluh karena suara masyarakat terbeli. Dan Jadi, itu menjadi kemunduran dalam demokrasi. masyarakat juga menyumbang. Itu. Akhirnya masyarakat menyumbang anggota dewan yang seperti itu. Karena memilih bukan karena persoalan dia memang kapasitasnya bisa mewakili masyarakat, tetapi karena itu yang dibeli tadi. Faktor uang. Berarti Pak Dedi bisa disimpulkan bahwa kenapa Partai Perindo mengkampanyekan ini bukan hanya juga tadi sekedar bahwa daerah ini perlu orang-orang seperti itu, tetapi ada apa namanya? Ada kepercayaan diri yang kuat dari Partai Perindo bahwa caleg yang diusung ini punya kapasitas. Iya. Seperti itu. Ya, makanya rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Sangihe jauh hari. Itu untuk memfilter siapa saja bakal calon yang dapat diusung yang punya kompatibel, kapasitas, kapabilitas, dan mungkin rekam jejaknya boleh dibaca oleh masyarakat yang tidak bisa terhapus. Ya kita browsing aja di Google, sekarang sudah terbuka. Iya betul. Siapa, misalnya Pak Roni Saerang siapa? Ferdi Pancasila itu ketik di Google atau di YouTube kelihatan rekam jejak yang tidak bisa diedit dan tidak bisa dihapus. Layak tidak dia untuk duduk sebagai anggota DPRD? Kalau memang dia layak, Mari ini bukan rekam jejaknya yang Pak Anies sampaikan toh. Jadi itu artinya kami berdiskusi Pak. Jadi ini Perindo kami katakan kok berani sekali. Dari sekian partai pasti saya yakin cuman Perindo yang berani akan seperti itu. Mungkin karena tadi bahwa caleg yang diajukan itu adalah yang punya kapasitas, kapabilitas yang mumpuni untuk tugas itu dia. Nah, apakah ini menjadi persetujuan bersama atau cuman keputusan dari DPD saja yang tidak melibatkan caleg-caleg atau memang serentak ini semua diputuskan bersama-sama secara kolektif? Baik, DPD Sangihe mengambil sikap seperti itu bukan konsensus nasional, tetapi bagaimana kita melihat kondisi daerah yang terjadi. Jadi memang betul-betul pendidikan politik DPD. Jadi kita mengedepankan edukasi politik. Memang agak susah untuk merubah mindset masyarakat yang selama ini menganggap itu adalah sebuah hal yang biasa. Tapi kalau tidak dimulai juga kan. Tapi kalau tidak mulai, siapa lagi? Betul. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan ini memang tidak populis bagi Perindo. Masih ada tinggal sedikit Pak Prabowo Peanabuah ini. So Pak Haritanu Peanabuah masih ada sedikit. Iya. Kalau bukan sekarang kapan lagi kan? Jadi kami Pak Dedi memang bertanya-tanya. Memang apa mindsetnya Partai Perindo sehingga memberanikan diri melakukan kampanye seperti ini bahwa menolak politik uang. Jadi kan sekarang masyarakat kan tidak bisa membedakan mana politik uang dan mana uang politik kan dua hal yang berbeda. Nah sehingga sekali lagi tadi yang Pak Dedi katakan itu akan menghasilkan siapa dan bagaimana anggota dewan kita ke depan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Dedi itu juga otokritik untuk lembaga kita, dewan-dewan maupun person-personnya, bahwa salah satu persoalan daerah ini adalah ketidakmampuan kita untuk menerbitkan regulasi di daerah. Nah, kita berharap juga dengan ada teman-teman partai politik lain yang mengikuti jejak dari Partai Perindo bahwa memang uang itu dibutuhkan di dalam politik, tetapi bagaimana menghasilkan anggota dewan yang memang punya kapabilitas yang diinginkan oleh kita semua. Pak, dari anggota dewan yang ada di Partai Perindo sekarang yang aktif kan ada berapa? Empat anggota. Ya. Apakah anda ada komplain dari 4 orang ini yang saat ini sementara? Sebelum mendaftar kita telah melakukan rapat tentang mekanisme pendaftaran dan seremoninya seperti apa. Ketika, mohon maaf dalam tanda kutip, yang lain datang dengan tari dan nyanyi. Bagi kami bahwa tahapan demokrasi ini lewat pileg ini adalah bagaimana mengedukasi. Memang tidak sekedar hanya rame-rame kan? Mengedukasi masyarakat, pemilih di awal, sejak awal. Walaupun ini tidak populis dan mungkin
menarik antipati bagi masyarakat, karena masyarakat terjebak dengan bagaimana momentum hajatan pilkada maupun pileg ini menjadi lahan untuk mendapatkan income. Itu dipahami. Tetapi ya perlu kita edukasi. Sejelek apapun, sejauh manapun penerimaan masyarakat, tetap edukasi politik perlu kita kedepankan sebagai tanggung jawab partai politik. Memang partai politik punya tujuan. Memang itu tanggung jawab partai. Etika setiap partai politik wajib dikedepankan, termasuk melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Jangan sampai ya terjadi seperti yang lain-lain. Kita tidak menginginkan hal itu boleh terjadi di kabupaten kita. Seperti itu. Apakah dari penilaian seorang Ferdy Panjasinedo yang sudah 2 periode ya Pak Edi? 2 periode. 2 periode. Untuk periode kali ini yang Bapak sementara melaksanakan tugas dari 25 anggota, saya tidak menyuruh Bapak menilai teman sih. Cuman ya Bapak setidaknya punya gambaran terhadap masyarakat kan, bagaimana kinerja teman-teman Bapak dan teman-teman selama periode sampai akan berakhir tahun depan. Memang idealnya anggota dewan seperti apa? Orang seperti apa yang harus duduk di sana, Pak? Ini Bapak kan ke provinsi, artinya dari seorang Ferdy Panjasinedo ya tidak bisa diragukan lagi. Seluruh Sangihe sudah tahu kapasitas Pak Ferdy di dewan. Tapi yang lain kan ada yang hanya datang, duduk, diam, pulang kan. Tidak bisa dipungkiri, ada kan seperti itu. Artinya ini fakta yang ada di ruang dewan, kami sebagai masyarakat menilai kan itu. Ya. Jadi idealnya seperti apa sih sebenarnya Pak? Orang-orang yang bagaimana sih sepertinya harus diutus oleh masyarakat ke sana. Walaupun mungkin ya dengan situasi sekarang pragmatisme itu sudah ada kan, sudah berjalan, tetapi setidaknya walaupun dipilih karena pragmatisme itu tidak melupakan nih rekam jejak Pak Anies bilang tuh kapasitas kan seperti itu. Orang-orang seperti apa sih menurut Pak Dedi? Jadi dalam beberapa pertemuan dengan konstituen, saya mengedepankan selalu bagaimana Anda melihat calon Anda yang dipilih yang saat ini duduk dalam DPRD. Artinya ikutilah setiap pertemuan rapat yang digelar sehingga ada pemahaman bagaimana sebenarnya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPRD. Dan Anda pasti akan malu ketika memilih seorang anggota DPRD sebagai perwakilan Anda yang duduk yang datangnya mungkin agak telat dan diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ada Pak Dedi Peterman begitu? Saya tidak bisa. Aduh. Nanti cut. Pak, jebakan. Jadi memang Bung Ron kembali ke pertanyaan tadi, 2 periode yang telah saya lewati sebagai anggota DPRD Sangihe. Kenapa ada banyak pertanyaan? Kenapa tidak bertahan di Sangihe kalau memang problemnya di Sangihe belum selesai? Jadi saya menganggap bahwa teman-teman yang nantinya akan dihasilkan lewat Pileg 2024 adalah teman-teman yang qualified, yang mampu mengembang tanggung jawab sebagai anggota DPRD. Saya memilih ke provinsi adalah menjembatani. Tujuan saya, mohon maaf, ini disclaimer ya. Saya secara pribadi menilai buntunya komunikasi antara Bapak greget juga ya dengan keadaan orang di provinsi ya. Benar sekali. Dan itu fakta. Fakta ini kita bukan persoalan suka tidak suka orang, tapi memang situasinya seperti ini sekarang. Kita kesampingkan dulu beda warna, tetapi kita mengedepankan bagaimana pemberlakuan dan keadilan provinsi dalam rangka mengemban tanggung jawab pelayanan pembangunan di wilayah perbatasan. Kita potong sedikit Pak. Salah satu contoh, Sulawesi Utara itu Pak mendapat dana perbatasan Pak. Iya, betul. Karena ada Nusa Utara. Ada Nusa Utara. Tetapi coba kita lihat pembagian kue APBD di provinsi, termasuk dana perbatasan itu lebih banyak dibuang ke daratan daripada kita memang yang. Nah, kita membutuhkan anggota dewan yang mampu menyuarakan itu untuk bisa ada keseimbangan kan. Yang yang dibilang tadi keadilan, walaupun sebagian orang mengatakan di mana ada keadilan tidak ada keadilan sebenarnya. Tapi setidaknya ada suara-suara seperti itu yang menuntut bahwa masa dapat dana perbatasan terus yang di perbatasan tidak menerima. Nah, luar biasa memang ya, silakan Mbak. Jadi nilai jual
yang paling mahal harganya ketika kita ke pusat adalah perbatasan. Iya. Beranda NKRI. Beranda. Dan itu sering dipakai oleh Sulawesi Utara. Iya, untuk para melobi, politisi juga kan. melobi ke pusat. Dan bagaimana kita evaluasi, bagaimana Nusa Utara diperlakukan. Itulah yang mendorong saya untuk naik ke tingkat lebih tinggi, ke DPRD provinsi, supaya itu boleh menjembatani ini. Iya. Saya punya banyak kenalan, mungkin sejemaat, sejawat, keluarga. Tetapi saya mencoba vokal, menempatkan semua permasalahan secara proporsional, tidak memandang A atau B. Provinsi saya tidak punya apa-apa. Sehingga ketika masyarakat memberikan tanggung jawab, tentunya ini akan dilakukan secara maksimal. Untuk kepentingan Masyarakat sini, dan Nusa Utara. Nusa Itu Utara. yang paling pokok. Jadi kita kesampingkan dulu masalah warna, bagaimana masyarakat menyatukan persepsi seperti apa Sangihe akan dibawa ke depan. Nusa Utara akan dibawa ke depan. Betul. Tentunya butuh figur-figur, bukan seperti saya, tetapi masyarakat yang menilai. Iya. Ya, makanya dalam tagline mungkin kita lebih baik menjual kinerja daripada membeli Betul, suara. membeli suara. Betul. Iya. Artinya jelas outputnya nanti terhadap masyarakat kan. Kalau cuma membeli suara, pasti hitungan untung rugi itu ada di kepala kan. Berapa yang saya keluarkan, sekian yang harus saya dapatkan. Apa gunanya gitu. persyaratan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 7 2017? Apa gunanya rekam jejak yang kita miliki ketika semuanya sirna dengan uang? Ya, betul. Tidak ada gunanya. Kita menjalani kehidupan, tiba-tiba masyarakat menghapus semua rekam jejak kita dan dibeli dengan uang. Dan itulah kemunduran demokrasi yang tidak mungkin tidak akan kembali. Tidak hanya kemunduran, tapi kerusakan yang begitu besar moral terhadap demokrasi ini. Iya. Nah, kami jujur saja mengharapkan orang yang seperti Pak Dedi bisa tampil naik kelas di provinsi dan memang bisa menyuarakan itu. Bukan berarti kami mengabaikan teman-teman yang ada sekarang, tapi kami juga membutuhkan yang lebih kompatibel untuk hal-hal seperti itu. Pak, tolong kembali ke kabupaten tadi. Apa sih kendala sebenarnya terhadap tugas pokok dulu ini, sebelum ke Perindo lagi? Kendala di gedung terhormat sana, Pak, terkait sama dengan tadi regulasi banyak yang dibahas. Apakah tiap tahun itu yang ada prolegda kita, Pak, untuk balasnya ketua apa sih yang mau menjabat? Coba setidaknya kan Pak Dedi yang sudah berkecimpung lama situ dan kami tahu kapasitas Pak Dedi. Semua kembali ke sumber daya manusia yang paham betul akan tupoksinya dan memiliki kesadaran bahwa ini adalah milik kita. Daerah ini milik kita yang perlu kita jaga dan kita bangun. Contoh kecil yang saya boleh sampaikan. Sampai hari ini perda tentang pajak dan retribusi tidak pernah ada. Dalam 2 tahun anggaran yang pernah saya suarakan dalam paripurna bahwa bagaimana kita ingin maju ketika internal aja perda pajak dan retribusi tidak bisa dibangun. Akhirnya kan PAD kita jongkok kan, ketika mengembangkan itu terhalang dengan perda-perda itu. Iya. Itu bisa jadi inisiatif dewan kan, Pak, harusnya juga untuk perda seperti itu. Jadi memang tahapannya ketika kita akan menyetujui KU dan PPS itu sudah dialokasikan dana untuk prolegda. Iya. Produk legislasi daerah yang nantinya akan dibahas dalam tahun mendatang. Tetapi dari sekian banyak dokumen prolegda yang diajukan, selalu kendala klasiknya adalah tersedia dananya, ketiadaan dana. Dan selaku eksekutor, mitra kerja pemerintah wajib mengalokasikan dana yang cukup untuk penyusunan prolegda tersebut. Kendala yang dihadapi di kabupaten kita adalah mau dibahas seperti apa ketika dana tidak tersedia. Walaupun itu sudah berulang kali kami sampaikan dalam forum, tetapi semua kembali ke itu, SDM. Akhirnya ketika regulasi atau payung hukum di tingkat daerah tidak bisa dibangun atau ditata kembali, berdampak kepada pendapatan DAK. Iya pasti. DAK kita. Karena korelasinya kan korelasinya itu. Jadi ini problem. Jadi leader lah. Leadership yang mampu memberikan petunjuk kepada bawahannya untuk bagaimana skala prioritas dalam penanganan pembangunan. Kita mungkin 5 tahun ke depan perlu ada pembenahan. Butuh leader yang berarti itu orang butuh bupati baru maksudnya itu. Ya pasti. Visioner dan memiliki pemahaman tentang bagaimana prognosis ke depan.
Sangi ini jangan dulu bercerita A dan B, benahi dulu regulasi. Ketika semua regulasi dibenahi, maka semua sumber dana pusat akan datang. Akhirnya kan jadi kerugian di kita kan, daerah. Nah kayak ini kita enggak dapat harusnya yang bahkan yang mendrive penanggulangan kemiskinan pun enggak dapat nih, kan? Padahal itu jualan kita di pusat. Jualan kita di pusat kan. Perikanan dan pertanian sama-sama ya. Nah, tolong Bapak sampaikan kepada masyarakat. Artinya dengan situasi yang saat ini yang terjadi bahwa begini tuh anggota dewan, begini tuh eksekutif kita. Yang ke depan bagaimana sih idealnya daerah ini? Baik eksekutif maupun legislatifnya. Makanya saya kembali menegaskan bahwa ini adalah momentum kebangkitan Kabupaten Kepulauan Sangihe ke depan. Karena kita di 2025, 24 persiapan, kita akan menata kembali rencana pembangunan jangka panjang kita. Dan kita juga akan bersama membangun kembali dan menata dan menyetujui rencana pembangunan jangka menengah kita. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita kembali melakukan penataan baik sisi eksekutif maupun legislatif. Jadi kalau untuk membahas ini, itu yang saya katakan di awal. Dibutuhkan figur-figur yang betul-betul paham, mampu bekerja dan paham akan tupoksinya. Sehingga kendala yang dialami selama ini dapat terjawab. Ada pondasi yang dibangun yang nyaman bagi sebuah rumah tempat kita untuk tinggal. Jadi sepanjang yang duduk ke depan adalah figur-figur yang tidak kompatibel, kita begini, tetap akan seperti ini. Sangihe tidak akan pernah maju. Jadi cukup bagaimana bertahan, bagaimana tidak untuk bagaimana maju, tidak akan maju. Cukup bagaimana kita bisa bertahan, tapi untuk tadi visioner bagaimana kita ke depan itu yang akan terjadi di Kabupaten Sangihe selama kita masyarakat juga menyumbang anggota dewan. Kita anggap begitu. Masyarakat menyumbang anggota dewan yang tidak kompatibel tadi. Nah, bagaimana Partai Perindo menawarkan itu, bahwa mereka menawarkan figur-figur yang dianggap punya kapasitas dengan berani mengambil risiko dengan menolak politik itu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi bahwa ini tidak populer sebenarnya saat seperti itu. Tetapi Perindo punya keyakinan yang diajukan ini adalah orang yang punya kapasitas, sehingga masyarakat punya pemahaman, punya paradigma baru bahwa walaupun disogok kita sogok kasar atau gimana? Artinya kalau tuh disuap, dibayar oleh caleg-caleg yang kalau memang mereka dianggap tidak punya kemampuan untuk mewakili kalian, jangan, kan begitu? Iya. Ya, kalau memang dia walaupun satu kepala 5 juta, kalau dia tidak bisa mewakili kalian, ya janganlah. Artinya kalau dia hanya datang duduk diam dan dengar Pak Dedi nyanda bilang tadi kalau ada DP Tamang atau nyanda kan, tidaknya. Tapi masyarakat sudah melihat, kami juga mengamati sebagai sosial kontrol kami. Para media kan melihat bagaimana kapasitas anggota dewan kita di saat ini. Nah, sehingga kami juga tidak mau itu terjadi lagi di tahun 2024 sama 5 tahun ke depan itu. Nah, kembali ke Partai Perindo, Pak. Memang kita harus mengapresiasi sekali lagi Partai Perindo, salah satu partai yang kami anggap cukup berani di situasi yang seperti ini dengan sistem politik yang penentuan kursi DPR adalah proporsional terbuka, yang selama ini pragmatisme itu menjadi hal utama untuk meraup suara sebanyak mungkin. Nah, figur nanti di nomor keberapa rekam jejaknya, tapi Perindo memulai ini. Nah, masyarakat harus tepuk tangan untuk Partai Perindo ini. Luar biasa ini Partai Perindo. Begitu berani di tangan seorang Ferry Banjasinedu, caleg provinsi dari Dapil Nusa Utara Partai Perindo. Pak, apa tidak ada kekhawatiran sebagai seorang ketua DPD Partai Perindo dengan adanya komitmen menolak politik uang itu, Pak? Memang tagline ini dianggap sangat berisiko terhadap dukungan. Yang pasti itu. Tapi kami yakin masyarakat Sangihe dengan adat budayanya, betul, yang dipupuk selama ini masih memiliki orang-orang yang sadar bagaimana membangun Sangihe ini ke depan lebih baik. Dan tagline ini mungkin boleh dikata susah untuk diimplementasi di lapangan. Kami melihat masih ada cukup banyak masyarakat yang selalu mengedepankan ada uang, ada suara.
Tetapi itu tidak boleh dipaksakan. Ya. Itu kami hanya mencoba mengedukasi. Tetapi ketika ada masyarakat yang terjebak dengan politik uang, gampang aja. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena berarti dia sudah niat jahat kok ini. Kalau apalagi dia Iya. tidak punya kemampuan kan. Iya, itu. Itu yang perlu dikedepankan. Sehingga walaupun masalah terpilih dan tidak terpilih itu urusan nomor dua. nanti, ya. Itu hak kedaulatan masyarakat yang perlu kami junjung tinggi. Itu kedaulatan masyarakat. Tetapi ketika terpilih, ya berarti ada edukasi yang boleh kami lakukan di tengah-tengah konstelasi politik bangsa, terlebih daerah yang kami cintai ini. Iya. Jadi luar biasa memang. Ini sebuah risiko yang Sangat tidak kecil. berisiko. Tidak kecil Bagi sebenarnya Partai Perindo. dengan Tapi- keadaan sekarang ini. Iya. Pak, ruang ini kalau Bapak sekarang membawa nama-nama caleg 3 dapil, saya persilakan di ruang ini Bapak membacakan nama-nama caleg yang maju dari Partai Perindo di 3 dapil yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Biar masyarakat tahu siapa-siapa yang Perindo majukan untuk menjadi anggota legislatif nanti yang punya kapasitas yang seperti Bapak sampaikan tadi. Di 3 dapil semua. Silakan. Jadi supaya masyarakat juga mengetahui siapa-siapa saja yang dimajukan oleh Partai Perindo. Memang sahabat Lintas Utara, pemirsa Lintas Utara, kami harus menyampaikan ini politik yang sangat berisiko diambil oleh Partai Perindo. Namun itu keyakinan mereka bahwa hanya membeli suara itu bukan jawaban yang paling tepat untuk mengutus anggota DPRD. Tetapi kapabilitas anggota dewan yang mereka tawarkan akan menjadi utama, sehingga apa yang ditugaskan oleh rakyat kepada mereka itu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tentunya dan baik. Nah, jadi masyarakat saat ini ketika ada anggota dewan yang tidak berbuat apa-apa, ya saya harus katakan begitu, tidak berbuat apa-apa ketika duduk, ya jangan kecewa. Karena masyarakat yang memilih berdasarkan tadi bukan penilaian yang objektif, tetapi karena berapa besar, berapa banyak yang dikasih, tanpa melihat apa yang menjadi kapasitas dia, rekam jejaknya, dengan kemampuannya sebagai seorang yang akan diutus menjadi representasi masyarakat. Nah, tetapi karena melihat seberapa banyak yang dia kasih. Nah, sekali lagi ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, kalau memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin ini dilaksanakan. Dan Partai Perindo telah memulai ini untuk mengedepankan kapasitas sebagai seorang anggota legislatif. Nah, Pak, saat ini silakan Pak untuk membacakan nama-nama caleg Partai Perindo saat ini ada 3 dapil. Baik, formasi Bacalek Partai Perindo yang telah kami daftarkan di KPU untuk dapil 1 Tahuna Mangan itu ada Pak Dalma Seletia. Beliau adalah mantan Ketua PKPI, kemudian masih duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian ada 2 rekan yang dulunya bekerja sebagai tenaga sekretariat di DPRD Sangihe, ada Ibu Nelci Dareno dan Bapak Yohanes Palenteng. Oh, iya. Dua-duanya mantan kabak. Mantan. Dan kami menganggap latar belakang ini menjadi penentu juga. Mereka paham bagaimana Punya tentang pengalaman. tupoksi yang ada di lembaga walaupun bukan eksekutor. Tapi administrasi dan semua kelengkapan dokumen mereka sangat paham. Ada Bapak Martinus Makitulung, mantan tenaga pendidik yang cukup peduli dengan budaya Sangihe. Budaya, Kemudian ada Ibu Nur Lolita Manoi, seorang anak muda yang cukup banyak berkreasi dalam membangun dunia seni yang ada di Sangihe. Kemudian ada Bapak Arnold Paulus, beliau aktivis yang cukup kita tahu di Tahuna. Dan ada 2 mantan birokrat yaitu Pak Christopher Hangau. Kita tahu beliau cukup teruji. Ada rekam jejak. Rekam jejaknya cukup jelas, dan Ibu Sulfina Franz yang juga dulu tenaga medis yang ada di Puskesmas Tahuna. Juga ada Bapak Stephen Kagana yang mungkin secara prosedur beliau sempat menjadi protokolnya bupati dan sangat paham bagaimana mekanisme itu. Di Dapil 2 wilayah Tabukan, Kendahat Tabukan, itu ada Pak Fritz Stephen Manopo. Beliau anggota dewan aktif juga ya. Aktif, mantan anggota Partai Berkarya. Ibu Apolda Antahari juga ada, aktivis yang cukup terkenal.
Ada Bapak Agung Masihor juga, ketua bukan Islam tua istilahnya, tapi penghayat penghayat mereka kepercayaan. lebih senang disebut kaum tua. Kaum tua. Kemudian ada Ibu Samalam, mantan ASN juga, yang selama ini berkecimpung di dunia kesehatan. Ada Pak Joni Tatontohiang juga, pelaku pembangunan. Ada Henwik Sala juga, dia juga basicnya kesehatan. Ada Bapak Jim Makaminan, basicnya TNI. Kemudian ada Bapak Jai Salele, adalah seorang pengusaha yang sukses di tahun. Nah, kemudian ada Dapil 3 Pak Ruben Karinduan Medea, beliau adalah anggota DPRD aktif juga, sebagai mantan tenaga medik yang ada di Sange. Ada Bapak Fanceru Malang, pengusaha, bersama Ibu Stevi Fung. Kemudian ada Bapak Meyer Maniku, ini mantan Kapitalaung ini, bukan mantan kepala kampung tetapi aktif tapi dia mundur dari Partai Perindo Kapitalaung. Ada Ibu Marlen Rakinaung, mantan kabak umum yang ada di Setdah. Ada Bapak Tendeng, tokoh agama juga, mantan pendidik di Dinas Pendidikan. Bapak Lamber Malintoy juga terkenal di dunia kepramukaan, mantan pendidik juga. Dan Bapak Everhard Pontius, seorang mantan ASN juga. Jadi ini 25 calon yang telah kami ajukan ke KPU, dan mudah-mudahan bisa menjadi alternatif bagi konstituen untuk mempelajari rekam jejak mereka, latar belakangnya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, sehingga boleh menjadikan pilihan ke depan. Itu mungkin yang boleh kami sampaikan. Ya, itu pemirsa Lintas Utara, semoga bisa disimak nanti. Ini adalah nama-nama bakal calon legislatif yang diajukan oleh Partai Perindo DPD Sangihe pada KPU untuk menjadi pilihan Bapak Ibu masyarakat. Silakan kalian mencari jejak mereka, melihat kapasitas mereka, layak tidak layak, tapi Partai Perindo begitu yakin bahwa apa yang diajukan punya kapasitas dan punya kapabilitas. Terima kasih Pak Ferdy Sinedo. Baik. Sore hari ini boleh hadir di podcast Lintas Utara, luar biasa. Kami berdoa apa yang menjadi cita-cita dapat dikabulkan, Tuhan memberkati apa yang dicita-citakan. Pak, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, kami persilakan untuk closing statement dari Pak Ferdy Sinedo. Ya, baik. Dalam menyambut konstelasi politik terutama Pileg 2024, mari torang semua bergandengan tangan, mengedepankan hati nurani kita untuk memilih, melihat bakal calon sesuai dengan rekam jejaknya, kapasitas dan kapabilitasnya, tanpa memandang warna. Yang kita perlu kedepankan adalah bagaimana membangun Sangihe ke depan lebih baik dengan menempatkan pemimpin-pemimpin yang baik juga. Ketika lembaga dewan diisi oleh orang tidak baik, pasti kita akan membawa Sangihe lebih terpuruk ke depan. Tetapi ketika lembaga DPRD diletakkan figur-figur yang mampu menjalankan tupoksinya, pasti Sangihe akan lebih baik dan jaya ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Jadi demikian pemirsa Lintas Utara, sahabat Lintas Utara, diskusi kami dengan Pak Ferdy Sinedo, begitu dia disapa hari-hari, Pak Dedi. Beliau adalah Ketua DPD Partai Perindo dan sedikit menggeparkan dunia perpolitikan di Kabupaten Sangihe dengan mereka menandatangani fakta integritas, begitulah sebenarnya kok. Menolak politik uang, bukan berarti itu mereka anti semua itu, tetapi bagaimana mereka mengedepankan apa yang mereka ajukan ke KPU itu sebagai orang-orang yang punya kapasitas dan layak untuk mewakili masyarakat. Dan titipan kami bahwa Pak Dedin juga adalah caleg untuk Provinsi Dapil Nusa Utara dari Partai Perindo. Kapasitas, kapabilitas, kemampuan beliau tidak bisa diragukan lagi. Dan beliau sudah buktikan selama 2 periode di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semoga ini menjadi atensi bagi kita semua, sehingga apa yang kita impikan bersama kemajuan daerah ini di tangan mereka yang punya kapasitas itu bisa kita wujudkan sama-sama. Terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.